Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair. Pretelin satu persatu. Allahumma malikal mulki, duh Allah yang memiliki kerajaan. Malikal mulki itu memiliki kerajaan. Tu'til mulka. Nah, makanya kerajaan Allah yang dimaksud adalah ghaniyun ini tadi. Ya, yang tidak butuh sama sekali terhadap ibadahnya makhluk, terhadap maksiatnya makhluk, enggak membutuhkan apa. Karena nanti kita mas sebab akibat bagaimana. Nah, Allah tidak butuhnya itu justru tu'til mulka, akan memberikan kerajaannya atau kekayaannya atau sifat kayanya diberikan kepada salah satu hamba. Makanya ada orang yang nahnu qasamna bainahum, kan Allah yang membagi rezeki masing-masing kan. Cuman nanti kita menisbatkan atau mengartikan arti rezeki itu jangan kepada material saja atau harta saja. Anak, kesehatan, ilmu, terus apa lagi? Punya tetangga soleh, punya istri solehah, anak soleh solehah, itu sama rezeki. Ya, jadi makna rezeki itu luas. Nah, itu semua anugerah tu'til mulka. Ada yang dikehendaki Allah diberikan kekayaan atau kerajaan, seperti salah satunya diantaranya adalah Nabi Sulaiman. Tu'til mulka. Nah, tu'til mulka juga bisa diartikan sebuah jabatan, ya. Terus apalagi? Pengusaha-pengusaha itu salah satunya adalah mulka-mulka kecil, ya. Kerajaan-kerajaan kecil yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, nanti kerajaan-kerajaan kecil ini ada yang taat kepada Allah, ada juga yang durhaka sama Allah. Di antaranya kan Fir'aun. Kemudian Jamrud apa Namrud? Namrud, ya, Raja Namrud. Nah, ini salah satu kerajaan-kerajaan yang membangkang. Yang kemudian nanti kata Allah, tu'til mulka wa tanzi'ul mulka, akan aku cabut kerajaan itu dengan sekejap, mudah. Begitu Fir'aun mengejar Nabi Musa, kemudian Nabi Musa diilhami oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah yang disebut dengan mukjizat. Tongkatnya diketukkan ke ujung lautannya tak, akhirnya lautannya terbelah. Kemudian Nabi Musa dengan bala tentaranya melewati bagaikan jalan tol. Begitu sudah sampai di pertengahan, Fir'aun di pertengahan laut, kemudian dengan izin Allah lagi si air laut itu bersatu kembali. Nah, itu tungzi'ul mulka, dengan mudahnya Allah mengambil kerajaan karena kesombongan. Satu contoh, jadi kita hidup di zaman akhir itu sudah ada contohnya semua. Ketika diberikan anugerah oleh Allah, kemudian membangkang, ya siap-siap kayak Fir'aun. Ya, dan itu sudah banyak contohnya. Ketika dikasih anugerah sama Allah, titipan berupa harta yang seharusnya bisa digunakan untuk kemanfaatan, untuk berangkat haji, untuk membantu yatim piatu, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu pembangunan masjid, musola, pondok pesantren, majelis dan sebagainya, dia tidak diberikan siap-siap. Hartanya dirampas oleh Allah dengan cara paksa. Karena kata Allah tuh, kamu ketika aku anugerahkan harta, itu ada sebagian harta untuk orang lain.
Kalau tidak diberikan secara sukarela, siap akan aku paksa. Jadi dua harta tuh. Kalau ketika kita dianugerahkan oleh Allah titipan harta, kemudian berbagi, maka akan dijaga. Seperti kisah suami istri yang hidup di zaman Nabi Musa. Ada dua sepasang suami istri yang melarat bantat lah, ya, melarat bantat. Dia minta doa sama Nabi Musa, ya Musa, tolong doakan saya agar jadi orang kaya. Kemudian Nabi Musa berdoa dan dihabarkan bahwa kamu nanti akan kaya cuma 1 tahun. Begitu pas waktunya sampai ternyata 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun kok masih kaya. Akhirnya Nabi kemudian mukallamah lagi, katanya dikasih cuma setahun. Bagaimana aku mengambil Tangziul Mulka itu tadi? Bagaimana aku akan mengambil hartanya sedangkan dia sudah memiliki sifat Rahman kecil kok. Dia sudah berbagi dengan fakir miskin yang lain, tidak akan aku ambil. Tuh artinya apa? Makna syukur di sana, ya. Ketika Allah memberikan anugerah harta yang kemudian harta itu diberikan kemanfaatannya yang sesuai, maka Allah akan jaga. Tapi ketika tidak diberikan kemanfaatan yang sesuai, akan siap diambil secara paksa.